Hai semua, jumpa lagi bersama saya Angelina Naibaho. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, di video kali ini saya mau bercerita kultur shock. Maksudnya budaya Malaysia yang saya sampai di Malaysia itu yang saya merasa terkejut. Biasalah kan, saya kan pengalaman saya pertama kali ke Malaysia, belum pernah keluar negeri. So, ada hal-hal yang buat saya rasa terkejut yang tak pernah saya lihat di negara saya. Sampai saya di sini, saya lihat, saya rasa shock sedikit. Oke, kalau tak salah 2 minggu lepas saya sudah bercerita paling besok saya baru-baru sampai di Malaysia. So, hari ini saya mau cerita tentang kultur shock. Oke, kultur shock yang pertama sekali yang saya rasa shock baru-baru sampai di sini itu ialah ini baru pertama sekali sampai tahu. Maksudnya saya belum sampai hostel lagi. Itu baru sampai di airport Penang, terus naik bus, terus saya lihat keadaan lalu lintas di Malaysia. Wow, sangat sangat teratur. Pertama kali ya saya lihat. Lepas tu saya tak ada dengar orang horn atau klakson, sebab saya dari Medan kan. Kalau di Medan itu macam kalau tak dengar klakson sepertinya bukan Medan ya, atau mungkin di tempat-tempat lain pun macam itu, saya tak tahu. Tapi pertama kali ya saya naik bus, saya tengok jalan rayanya, lepas tu tak ada bunyi horn macam tu. Langsung tak dengar suara klakson. Oke, itu dia hal pertama yang buat saya rasa shock. Kenapa sunyi sangat jalan raya dekat Malaysia ni? Rasa macam itulah kan. Tapi baru-baru saya sampai pun saya tak terus tahulah kenapa tak ada horn. Lama-lama saya barulah tahu ternyata kalau di Malaysia itu kalau orang mau horn atau klakson itu tak boleh sembarangan. Kalau di Medan kan traffic light depan pun orang akan tet. Kalau Anda lah yang sudah biasa pergi ke Medan itu suara klakson itu di sini rindu tau, sebab tak ada dengar. Kalau di sini bunyikan klakson atau horn itu boleh kalau emergency saja. Emergency macam kalau kami lah kadang kan suami saya bawa kereta traffic light di depan atau lampu merah, lepas tu lampu merah kan lama, ada yang 1 menit macam tu, tengok status, tengok WhatsApp, kadang-kadang sampai tak perasan kalau lampu merah sudah jalan, sudah hijau, lepas tu ada orang horn dari belakang, terkejut tengok sudah lampu merah. Time tu saja kadang-kadang kita dengar horn, atau mungkin time emergency lah, kalau saja nak tekan phone dekat sini memang tak boleh, nanti orang lain boleh marah. Oke, kultur shock selanjutnya yang baru-baru sampai saya di sini. Begitu sampai saya turun dari airport, sudah naik bus, lepas itu saya lihat di sini gedung-gedungnya itu sangat tinggi. Pertama kali saya lihat, tengok bangunan-bangunan sini semua tinggi. Nah, itu dia itu. Tapi masa itu saya belum tahu ya bangunan itu dia itu bangunan apa, sebab baru pertama kali kan. Setelah lama baru tahu ternyata itu ada yang rumah flat, sebab rumah flat di sebelah Penang sana memang sangat tinggi-tinggi. So itu saya rasa hal yang pertama kali saya lihat, tengok bangunan-bangunan dekat Malaysia sangat tinggi. Pas tu tambah lagi yang kalau KLCC itu memang sebelum saya ke sini pun adalah dengar-dengar bangunan tertinggi, orang kata itu Menara Kembar. Tapi baru saya sampai di sini, saya lihat gedung-gedung itu sangat tinggi, gedung-gedung di Malaysia. Sebab kayaknya di Medan saya belum pernah lihat ya gedung-gedung setinggi itu. Biasalah saya pun baru sampai di sini tuh saya baru tamat sekolah. Maksudnya kalau dulu saya pun ada kerja di Binjai macam itu pun sebentar saja kan, so belum pernah lihat yang tinggi-tinggi macam tuh. Katrok lah, memang katrok. Sebab naik pesawat pun belum pernah, sebab datang ke Malaysia baru naik pesawat. Kalau tak pernah naik pesawat.
Oke, selanjutnya yang saya rasa shock baru-baru sampai sini ya, saya lihat setiap rumah-rumah orang itu, setiap rumah ada satu mobil atau satu kereta. Setiap rumah memang saya lihat ada, wih, dekat sini macam dalam hati saya lah pikir, oh di sini setiap orang wajib punya kereta ya macam tuh. Dia tengok-tengok rumah orang mesti ada satu kereta. Setiap rumah orang mesti ada satu kereta macam tuh. So bahkan di sini ya yang jual, bukan menganggap rendah ya, yang jual pisang goreng di tepi jalan pun itu ada mobilnya atau ada keretanya. Kalau di Indonesia kan kalau orang kaya saja baru ada mobil. Tapi ini bukan cerita pasal sekarang ya. Kalau sekarang di Indonesia mungkin yang udah banyak lah punya mobil. Tapi masa saya baru-baru sampai di sini 2006, jarang lah di Indonesia orang yang punya mobil. Bahkan pegawai negeri itu macam orang yang kerja kerajaan pun kadang-kadang dia tak ada mobil atau kereta. Nah, dekat sini orang penjual goreng pisang pun ada keretanya kan. So saya rasa macam orang Malaysia kira macam kaya-kaya lah kan, setiap rumah ada kereta atau mobil, bahkan lebih dari satu. Itu tahun 2006 ya baru-baru sampai sini. Kalau sekarang atau mungkin dulu, sebab di Indonesia kalau beli kereta yang saya tahu lah, kalau beli kereta itu cash baru boleh beli. Kalau sekarang kan sudah boleh bayar deposit 5 juta macam tuh, bayar bulan-bulan boleh dapat kereta. So sudah banyak juga lah ya, kira-kira orang kaya. Kalau macam di tempat saya orang-orang miskin beli motor aja syukur, nah beli mobil. Oke, kultur shock selanjutnya yang saya sampai di sini tuh yaitu mengenai bendera Malaysia. Maksudnya saya lihat kan macam sampai saya di kilang, saya lihat di depan kilang itu ada 2 bendera. Satu bendera Malaysia, satu lagi masa itu saya tak tahu lah itu bendera apa. Tapi di Malaysia selepas sudah lama di sini saya tahu lah. Kalau di Malaysia itu setiap negeri ada benderanya masing-masing. Kalau kita kan tak ada kan, macam kita 26 provinsi macam tuh. So benderanya satu saja lah, yaitu merah putih. Kalau di sini bendera Malaysia itu satu, tapi untuk setiap negeri dia ada bendera masing-masing. Di Malaysia ada berapa negeri ya, saya pun kurang tahu. Kalau tak salah 17 kot. Nah, kalau misalnya lah 17, so di sini ada 17 bendera negeri masing-masing. Macam Pulau Pinang ada benderanya sendiri. Bendera Pulau Pinang itu biru putih. Oke, saya pun kurang mengingat ya, tapi di sini setiap negeri ada benderanya masing-masing. So saya baru-baru saya sampai di sini, saya rasa lain, 17 provinsi, 17 negeri, 17 bendera. Tapi dia punya bendera satu Malaysia, satu sajalah yang mereka punya. Oke, next selanjutnya yaitu yang saya kadang rasa pelik ya. Warga Malaysia tapi tidak fasih bahasa Malaysia. Banyak ya orang Malaysia yang orang Malaysia tapi tak fasih bahasa Malaysia. Bahkan ada yang tak boleh cakap bahasa Malaysia. Ya di sini memang, tapi tak tahu lah, mungkin karena macam di rumah macam kalau bangsa India di rumah berbahasa India, lepas tu sekolah pun sekolah jenis kebangsaan India. Macam Cina mungkin macam tu juga, di rumah berbahasa Cina, lepas tu sekolah pun sekolah Cina. So bahasa Melayu itu mungkin jarang mereka dengar ya kan. Macam anak saya pun bahasa Malaysianya dia jarang bercakap bahasa Malaysia, sebab kadang pergi dengan keluarga bahasa Malaysia, bahasa India atau bahasa Tamil. Dengan kawan-kawannya kadang bahasa Inggris macam itu. So di Malaysia ini banyak orang yang tak pasti dengan bahasanya sendiri, mungkin karena di sini beragam-ragam budaya juga ya. Kalau di Indonesia kan kadang orang Cina tapi bahasa Indonesia pasti sekali, apalagi dengan orang macam di Medan ada orang Tamil. Kadang maksudnya tak ada logat Tamilnya, dia pasti sekali dengan berbahasa Indonesia. Yang sering-sering kita jumpai, yang pernah saya nampak sendiri lah ya, orang Cina nampak. Saya tak tahu dia itu Cina. Kalau tengok memang tak tahu dia itu Cina Malaysia ke Cina Indonesia.
Tapi ya selalunya Cina Indonesia kebanyakan kalau dia orang main melancong ke Malaysia, kalau dia orang berbicara sesama mereka lah dengan family, pasti bahasa Indonesia. So kita tahu, oh dia ini Cina Indonesia. Tapi di sana Cina-Cina memang bahasa Indonesianya fasih, sangat fasih pun. Kadang tak tahu apa dia itu Cina kah macam tuh. Kalau dia berbicara memang sama macam orang Indonesia yang pribumi. Kalau di sini kan kalau kita sudah tahu dari dia bercakap pun kita tahu oh dia ini macam ini. Kita boleh tengok langsung dari mukanya pun boleh tahu lah. Tapi banyak warga Malaysia di sini yang tak paham bahasa Melayu, maksudnya bahasa persatuan atau bahasa negara mereka sendirilah. Oke, itu dia budaya Malaysia yang saya rasa shock atau terkejut baru-baru sampai di sini. Oke, terima kasih kepada Anda yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mensupport channel saya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Terus dukung channel saya agar saya tambah semangat lagi membuat video-video ke depannya. Oke, dalam video ini saya tak ada unsur untuk menyinggung siapapun. Oke, saya bercerita menurut yang saya lihat, menurut pengalaman saya. Tak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Oke, tak ada membandingkan apapun. Oke, sekian dulu video dari saya untuk hari ini. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa tekan subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih semua. Salam sejahtera. Bye-bye.